rukuni sholat yang nomor 3, yang nomor 4, yaitu baca Fatihah menurut mazhabnya Imam Syafi'i plus dengan basmalah. Kalau Fatihah tidak dengan basmalah berarti kurang 1 ayat. Karena bismillah itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i, wa inna maqatum musni basmalah iku ayatun, ayat siji saking Fatihah, dan ayat-ayat dari setiap surat. Karena ana hadis sahabat Anas bahwa Kanjeng Nabi salat dan sahabat Anas berjamaah wonten wingkingipun Kanjeng Nabi. Dan ternyata Kanjeng Nabi oleh maca Fatihah dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi menurut riwayat saking Dewi Aisyah bahwa Kanjeng Nabi di dalam sholat tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, sehingga menjadi kontra apakah bismillah niki ayat daripada surat Fatihah atau dan surat-surat yang lain. Cara Imam Syafi'i mengatakan iya. Samping sahabat Anas tadi, Kanjeng Nabi pada waktu baca khutbah, lalu tiba-tiba Kanjeng Nabi mesem. Setelahnya mesem, baru beliau baca bismillah dengan baca inna a'taina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ternyata di dalam membaca inna a'taina, Kanjeng Nabi juga baca bismillah. Berarti bismillah ayat dari Fatihah dan sekaligus ayat dari beberapa surat yang lain. Dalil yang paling kuat menurut Imam Syafi'i bahwa sahabat itu di dalam penulisan Al-Quran sangat berhati-hati, sampai waktu zaman Khalifah Abu Bakrin radhiyallahu anhu, setelah Sayyidina Umar melihat peperangan dengan Yamamah Musailamatul Kadzab, orang-orang Islam yang hafid Quran waktu itu yang gugur 70. Akhirnya Sayyidina Umar menjadi geram dan khawatir, kalau terus begini, bila hafidul Quran habis, nanti sulit untuk mempertahankan Al-Quran. Kemudian Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, dan Abu Bakar menolak dengan dalih, bagaimana saya bisa melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasul. Kanjeng Nabi memerintahkan juga tidak, melakukan juga tidak. Bagaimana saya bisa melakukan? Dengan dalih semacam itu Abu Bakar gak berani, tapi akhirnya adu hujah terus dengan Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar tetap mendesak kepada Abu Bakar agar dibukukan karena khawatir Quran tidak terawat. Kendati ada ayat yang menjamin kelestarian Al-Quran dengan firman-Nya Allah, nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa
wa inna lahu lahafidin. Tapi walaupun ada semacam itu ya, itu dalam esensi gak mungkin hilang, tapi tetap kita harus berusaha. Tetap kita harus tandang, menjaga. Perdebatan antara Sayyidina Umar dengan Abu Bakar itu sampai 3 hari. Kemudian setelahnya 3 hari, Sayyidina Abu Bakar menerima dan memahami bahwa yang baik memang membukukan Al-Quran. Akhirnya beliau memerintahkan kepada Zaid bin Sabit sebagai sekjen atau katib am Rasulullah ketika waktu Rasulullah masih ada dan menerima wahyu. Beliau memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Dan di situ ditulis dengan tanpa harokat, tanpa titik. Ora enek harokate, ora enek titike. Ora enek tandha dawa lan cendheke. Yang kemudian pada zaman Sayyidina Utsman menjadi polemik karena orang membaca Al-Quran bacaannya sudah berubah sampai lebih 100 macam bacaan. Akhirnya Sayyidina Utsman mendengarkan laporan dari masyarakat yang antara satu murid dengan yang lain saling membatalkan, antara satu murid dengan yang lain saling menyalahkan. Baru Sayyidina Utsman memerintahkan untuk menarik Quran-Quran yang beredar. Dan kembali Sayyidina Umar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis dan mengambil Quran yang disimpan oleh Sayyidina Umar pada putrinya, yaitu Hafsah, putri Sayyidina Umar dan istri Rasulullah. Dan kemudian ditulis menjadi 6, dibagikan pada 6 masjid di provinsi 6, dan ada warning tidak diperkenankan membaca Quran selain sebagaimana tulisan yang sudah beredar, dan tidak boleh menulis Al-Quran selain sebagaimana tulisan yang beredar, yang kemudian terkenal dengan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani tulisan model tulisan Utsmani. Dan di situ setelah diseleksi masih yang tidak bisa dibatalkan yaitu 7 bacaan, wakilah asratun 10 bacaan yang disebut qiraah asrah. Artinya di mana sahabat Abu Bakar, sahabat yang lain ini sangat berhati-hati di dalam menulis Al-Quran, jangan sampai menulis yang tidak dari Rasul. Tapi ternyata mulai zaman sahabat sampai sekarang Al-Quran itu ditulis diawali dengan bismillah. Ditulis diawali dengan bismillah. Ini berarti menunjukkan bahwa bismillah itu bagian dari ayat Al-Quran. Kalau bukan bagian ayat Al-Quran, mana mungkin para sahabat berani menulis Al-Quran. Ini dalil yang kuat, yang terkuat dari antara dalilnya Imam Syafi'i. Tapi A'imatu Salasah selain Imam Syafi'i berpendapat beda, mengatakan bahwa Al-Quran itu harus dengan dalil qat'i. Artinya dalil qat'i yaitu tidak dalil asumsi, dan ada bukti-bukti yang menunjukkan kemutawatiran itu Al-Quran. Maka di dalam penulisan kalau tidak ada dasar, tidak ada saksi dan bukti bahwa itu dari Nabi, tidak ada yang berani. Sehingga pernah Sayyidina Ali protes di dalam surat Tobat giniku,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim. Itu pernah Sayyidina Ali itu tidak mengakui kalau itu Quran. Karena di dalam tulisannya Sayyidina Ali enggak ada. Namun karena dengan bukti-bukti yang konkret, yang mutawatir, akhirnya Sayyidina Ali ya menerima juga. Toh yang hati-hatinya semacam itu kok semuanya nulis Fatihah dengan pakai bismillah. Kalau tidak bagian surat mana mungkin berani. Ya, ini dari Syafi'i. Nah, kalau dari A'immat Salasah mengatakan Al-Quran harus dengan mutawatir, menunjukkan jelas. Ini tidak jelas. Di situ hanya ada tulisan, namun tidak menjelaskan bahwa Bismillah itu dari juz'un daripada surat. Padahal kalau kita ngaji Sunan Taufik, nambahi huruf yang sudah disepakati bukan Al-Quran, satu huruf saja dosa besar, bahkan kalau meyakini itu mujma'un alaih kafir. Wah, ini menekatkan kalimat yang bukan Quran ditekatkan Quran, atau menekatkan yang Quran tapi dengan tidak Al-Quran, ini sama-sama kafirnya. Wah, ini kita akan menekatkan bismillah dari berbagai surat, tapi ini enggak kafir karena memang ada dasar. Jadi jangan terus menggunakan menambahi huruf dan seterusnya, enggak. Kalau masalah menambahi huruf ya seperti Fatihah saja ada Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Oh, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nambahi huruf siji ngilangi huruf berarti itu saling membatalkan satu dengan yang lain. Yang benar Maliki Yaumiddin, jangan nambahi huruf satu, kafir kamu. Siji. Yang benar ada alifnya, kamu mengurangi satu huruf, kafir loh yang gini. Ya, terus kali kafir-kafiran gitu. Walladzina yuzahiruna min nisaihim, walladzina yuzahiruna min nisaihim, walladzina tadhaharuna min nisaihim, saling membatalkan. Namun tidak bisa dibantah, ternyata qiraat sab'ah itu berdasarkan dengan bukti-bukti yang konkret semuanya. Akhirnya ya ditetapkan qiraah yang muktamad yang bisa dipakai sab'ah wakilah asrah. Karena Quran tidak bisa dengan asumsi, dan hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah membaca surat Inna a'tainakal kautsar. Jadi karena Rasul mengatakan, ya, ketika ditanya ma'ad hakaka ya Rasul, kenapa kau mesem, kenapa kau tertawa ya Rasulullah? Dia mengatakan unziltu alayya anifan, barusan diturunkan ayat padaku. Gini ku surat Baqarah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini kan belum jelas bismillah ini. Kanjeng Nabi mengamalkan qul amrin bibalillah yutada bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa wa aqta'u wa abtar, berarti kurang faedah. Mungkin Kanjeng Nabi membaca bismillah hanya karena supaya ada faedah. Niku semacam itu. Jadi masih asumsional, enggak jelas kalau bismillah itu ayat daripada Inna A'taina. Dan buktinya pula Inna A'tainakal kautsar itu ngitungnya tidak 4 surat, tidak 4 ayat, tapi 3 ayat. 3 ayat.
Surat Ikhlas hitungnya 3 ayat, tidak 4 ayat. Walaupun di situ ada bismillah, gak dihitung, berarti menunjukkan bukan. Karena kalau nanti bismillah itu dihitung setiap surat ada bismillahnya 1 ayat, maka akan membengkak ayatnya. Nah ini gimana? Ini pendapat dari A'immatus Salasah yang sehingga tidak mensetujui bismillah itu ayatun minal Fatihah wa ayatun minas suwar, kecuali bismillah yang ada dalam surat Naml ketika Rasulullah kirim surat kepada Bulqis dengan mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu wa'tuni muslimin. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillah. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas ayat daripada surat bagian Al-Quran, jelas. Untuk yang lain ini ada yang mengatakan bukan ayat Fatihah, bukan ayat daripada lain, tapi untuk memisah antara ayat satu dengan yang lain, hanya untuk memisah. Maka untuk surat Baroah tidak ada bismillahnya, dikarenakan ini bukan memisah antara ayat satu dengan yang lain, melainkan masih terjadi perselisihan pendapat bahwa surat Anfal dengan surat Baroah itu satu surat atau tidak. Satu versi mengatakan surat Anfal dengan surat Baroah itu satu surat, makanya nggak boleh dipisah. Yang satu mengatakan sudah lain surat berbeda. Itu surat, ada surat Anfal, ada surat Baroah. Yang sehingga untuk mengambil jalan tengah, tidak sampai membela miring kanan miring kiri, tidak usah bismillah tapi digaris. Tidak usah ditulis dengan bismillah untuk mentoleransi ulama yang mengatakan bahwa itu satu surat. Tapi ada garis untuk mentoleransi yang mengatakan bahwa surat Anfal dengan surat Taubat itu 2 surat. Loh ini kebijakan. Ada yang mengatakan bismillah itu bukan dari ayat itu ayat Al-Quran tapi tidak tertentu. Pokok sepenting ayat Al-Quran, namun bukan bagian. Cuma Al-Quran gitu saja. Yang sehingga konsekuensi dari itu, menurut Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa baca bismillah, baca Fatihah tidak usah baca bismillah. Sehingga seperti yang ada di Mekah, niku langsung mari Allahu Akbar, terus kabira alhamdulillah kasir, langsung alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, dan seterusnya. Ada yang mengatakan bisa dibaca kalau memang ciri seperti yang di Madinah, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Ini menjadi polemik tentang masalah bismillah. Jadi kalau Mas Syafi'i ini pakainya ketika diantara ini pada suatu hari diriwayatkan dari Anas, baina Rabiul zata yaumin baina azharina, boten den khutbah lek sing terus kata si Anas, Kanjeng Nabi bersamaku dengan bersama orang-orang banyak di antaraku. Ukhfiya ikhfa'atan, lalu tertunduk, Kanjeng Nabi tertunduk
ngantuk telep. Sumarofaro sahu mutabassiman, lalu mendengek ya napa? Matur ngangkat kepala ini napa? Dengek. Mendengek. Lah tapi kok Kanjeng Nabi dengek kok ya ora pantes nih bahasane piye? Mendangak. Mengangkat kepalanya, lalu Kanjeng Nabi mengangkat kepalanya dengan mesem. Apa mesem? Ya dengan mesem ngono ae. Dengan mesem menunjukkan rasa gembira sekali. Fakulna, lalu kami bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang bikin engkau tertawa ya Rasul? Qala unzilat alayya anifan suratun, barusan diturunkanlah ayat padaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Nabi mau bismillah. Inna a'tainakal kautsar lakhiri. Oleh karenanya sekalipun orang-orang ulama-ulama sudah sepakat bahwa berdasarkan hadis sahih dan mutawatir, kalau Fatihah itu 7 ayat. Imam Syafi'i mempercayai, Imam Malik mempercayai, semuanya mempercayai. Kendati percaya dan yakin itu adalah 7 ayat sab'un masani, 7 ayat yang diulang-ulang, tapi Imam Syafi'i mengatakan 7 ayat itu hitungannya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga Imam Syafi'i tidak menyunatkan dan tidak melarang, tapi menganjurkan jangan wakaf, tidak ada wakaf di dalam setelahnya siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya diteruskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu paket, satu ayat. Karena 7 ayat itu kalau hitung bismillah dan itu dihitung satu. Beda dengan Imam Malik. Dia tetap sama mengatakan kalau Fatihah itu 7 ayat. Tapi ngitungnya bismillah enggak dihitung. Lah bismillah enggak dihitung, cuman pada waktu ayat itu Ihdinas siratal mustaqim, satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat. Makanya bisa berhenti di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau tidak moco. Makanya bagi orang sing ngalim dan podo ngalime, niku akan mengerti, orang ini mazhabnya siapa itu akan ngerti. Baca Fatihahnya sudah bisa ditebak. Lek sing maca ngalim, sing ngrungokno ya ngalim. Ala sing maca gak ngalim, yo ora ngerti ku pinter disengaja apa.
Lho tegriku. Niku penting pun. Ali anna ukratu menjene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qira'ah. Maca sapa kanjeng Nabi ing Fatihah. Summal Fatihah qira'ah. Maca sapa kanjeng Nabi ing basmalah. Summal Fatihah terus maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa'adhalan bilang-bilang sama kanjeng Nabi Fatihah ayatan ing ayat biru. Wa'adhalan bilang-bilang sama kanjeng Nabi basmalah ayatan ing ayat bina saking Fatihah. Wa kadzalan kaya mengkono addaha min kulli surah khaira baro'ah angin surat baro'ah. Tidak usah baca bismillah, tapi a'udzubillahi min syarril khutabil jabbaril azizil alim. Baro'atun minallahi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata asyhur. Temriko ayat perjanjian peperangan, perjanjian untuk untuk angkat senjata niku genjatan senjata, bukan digenjot. Genjotan senjata niku malah perang. Genjatan senjata, digenjat berarti angkat senjata. Libur 4 bulan, arba'ata asyhur 4 bulan istirahat. Pasti bil ardi arba'ata asyhur. Nah, karena ini perjanjian perang itu menyedihkan, maka tidak ditulis dengan basmalah. Dan polemik baca bismillah ini juga berlaku antara Imam Syafi'i dan Imam Malik di dalam masalah menyembelih. Dalam Al-Quran dikatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkarismu Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaih. Jangan sekali-kali engkau makan binatang yang disembelih yang tidak disebutkan nama Allah di dalam sembelihannya. Mimma la yudhkarismullah alaih. Ini menurut pandangan Imam Malik. Nyembelih binatang tanpa baca bismillah haram, bangkai, karena ayat ini mimma lam yudhkarismullah alaihi. Tapi bagi Imam Syafi'i mengatakan sembelihan yang wajib baca bismillah itu tidak ada kewajiban baca bismillah. Sembelihannya orang Islam itu halal. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan laporan dari sahabat yang telah memburu binatang tanpa baca bismillah. Kaifa ya Rasul nusayyidul hayawan bila basmalatin. Saya jerat hayawan tanpa bismillah, akhirnya mati. Kanjeng Nabi dawuh kul summas aku pasami sumakul fal yadhkur ismallah sumakul. Ya wis kowe maca bismillah terus pangan. Ini sahabat telah memburu niku sama dengan nyembelih. Tidak membaca bismillah karena lupa. Setelah lapor Rasulullah dipersilakan untuk baca bismillah. Bismillahi awalahu wa awsatahu wa akhirahu. Lalu disuruh dahar. Ini berarti wujudnya binatang yang disembelih tanpa baca bismillah. Maka dengan hadis ini berarti mempertegas kata mimma lam yuzkarismullah alaih bukan maknanya tidak dibacakan bismillah,
tapi tidak disebutkan nama Allah dalam arti yang tidak enggak halal kalau disebutkan dengan nama selain Allah. Maka tidak halal nyembelih binatang yang disembelih atas nama Nyi Noro Kidul, atas nama iblis, tempat wingit dan seterusnya. Istilahnya sesajen. Ini gak halal. Tapi tidak harus baca bismillah karena wujud sahabat tidak baca bismillah dengan Rasulullah diperintahkan untuk makan. Tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kasus yang ada di dalam hadis itu merupakan mustasnayat, pengecualian secara khusus. Makanya maknanya jangan sekali-kali makan binatang yang disembelih tidak mengucapkan bismillah kecuali lupa. Sebab kasus yang dialami oleh sahabat tidak baca bismillah itu lupa. Ayat itu mukhassas, ditaksis. Cara Imam Syafi'i dengan adanya lupa itu berarti menunjukkan bahwa tidak usah baca bismillah pun halal. Dengan ini poro mbok ibu, kalau kita nyembelih seharusnya membaca bismillah. Kendati tidak baca itu sah untuk menghindar khilafiyah, menanggulangi khilafiyah. Di samping kalau syaratnya itu baca bismillah akan menjadi janggal bagi orang ahli kitab yang tidak baca bismillah. Padahal penyembelihannya orang ahli kitab itu halal. Lu bagaimana dia baca bismillah? Lah ngene iki janggal-janggalan iki semacam ini. Nah, akhirnya ya karena sudah terjadi perbedaan, sampai sekarang kita hanya meneruskan perbedaan nenek moyang. Terus akhirnya ya beda pendapat. Tapi semenjak dulu kalau hanya beda pendapat, tidaklah saling menghujat, tidaklah saling merasa paling tepat, tapi hanya memberi toleransi, lana maluna walakum akmalukum. Tapi kalau sudah menyangkut perbedaan pendapatan, bukan pendapat tapi perbedaan pendapatan, wah ini saling menghujat, saling menjatuhkan. Karena pendapatan itu kalau sudah didapatkan temannya, dia tidak dapat. Kalau dapat sendiri tidak bisa didapat oleh orang lain. Sebab uang itu kalau sudah dimiliki orang lain gak bisa dimiliki diri sendiri. Kalau kita miliki gak bisa dimiliki lain orang. Lain kalau memang urusan pendapatan, semuanya bisa pendapat dan dapat bagian, makanya enggak sulit untuk diselesaikan. Niki perbedaan pendapat ini